Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Di video kali ini, aku mau cerita tentang kisah kriminal. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita bangsawan yang dijuluki sebagai wanita terkejam di dunia, yaitu Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory ini adalah salah satu wanita terkejam di sepanjang sejarah. Bahkan dia ini masuk dalam Guinness Book of Records sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak. Karena hanya dalam waktu 25 tahun saja, Elizabeth ini telah menyiksa dan membunuh 612 gadis muda. Nah, kenapa si Elizabeth ini sampai melakukan perbuatan sadis tersebut? Dan apa yang memotivasinya sehingga dia ini melakukan pembunuhan berantai tersebut? Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip, oke? Elizabeth ini adalah salah satu bangsawan dari kerajaan Hungaria. Dia ini lahir pada 7 Agustus 1560 dan dia ini lahir dalam sebuah keluarga tertua dan terkaya di Transilvania. Dan Elizabeth Bathory ini merupakan sepupu dari Stephen Bathory, yaitu Raja Polandia. Sejak masa kecilnya, si Elizabeth ini adalah saksi kebrutalan dan pertumpahan darah yang dilakukan oleh keluarganya terhadap para kriminal dan para pelanggar kecil. Satu pamannya ini memperkenalkan padanya tentang satanisme, sementara si bibinya ini mengajarnya segala sesuatu tentang sadomasokisme. Kemudian, si Elizabeth ini tumbuh menjadi remaja bangsawan pada umumnya dan dikatakan bahwa dia ini pernah hamil di luar nikah. Dia ini mengandung anak dari seorang pemuda desa yang berprofesi sebagai petani. Dan setelah dia melahirkan, dia ini membuang bayinya ke keluarga lain untuk menghindari permasalahan dalam pernikahannya. Pada saat si Elizabeth ini berusia 15 tahun, dia ini menikah dengan Count Ferenc Nadasdy yang usianya 10 tahun lebih tua darinya. Dan Nadasdy ini juga sama-sama merupakan seorang putra bangsawan, namun derajatnya ini lebih rendah daripada keluarga si Elizabeth. Sehingga si Elizabeth ini enggan menggunakan nama belakang suaminya dan dia ini tetap mempertahankan nama keluarganya. Justru suaminya ini yang mengganti nama si Elizabeth yang menjadi Nadasdy Bathory. Setelah mereka ini menikah, kedua pasangan tersebut tinggal di istana yang bernama Castle Keste yang berada di atas pegunungan dan merupakan hadiah pernikahan dari orang tua si Elizabeth. Pada tahun 1578, si Nadasdy ini diangkat menjadi kepala komandan Hungaria dan ditunjuk untuk memimpin perang Ottoman. Nah, diyakini pada saat inilah si Elizabeth ini mulai melakukan perbuatan keji tersebut. Karena si suaminya ini jarang mendampingi si Elizabeth, tentu si Elizabeth ini sering merasa kesepian. Dan karena si Elizabeth ini sering sendiri, dia ini memiliki kebiasaan suka mengagumi kecantikannya di depan cermin. Dan pelayannya ini juga sering melihat si Elizabeth ini ngomong-ngomong sendiri di depan cermin. Dan pada tahun 1600, si Nadasdy ini meninggal di usia yang ke-51 tahun, tetapi tidak diketahui penyebab kematiannya, apakah penyakit atau luka akibat peperangan. Karena si Elizabeth ini pernah diajarkan tentang satanisme, ada seorang pelayan yang bernama Dorka ini menghasut si Elizabeth untuk menekuni ajaran tersebut. Dan si Dorka ini bilang kalau Elizabeth ini mau tetap cantik, dia ini harus memberi tumbal, yaitu seorang wanita muda yang masih perawan. Pada suatu hari, ada seorang pelayan si Elizabeth ini yang sedang menyisir rambutnya dan tidak sengaja menarik rambut si Elizabeth. Akhirnya si Elizabeth ini marah dan menampar pelayan tersebut sampai keras hingga bibirnya ini berdarah. Dan saat itu si Dorka ini tahu dan dia ini bilang ke si Elizabeth, coba kau ambil darah yang ada di bibirnya itu dan kau isap. Tanpa berpikir panjang, si Elizabeth ini pun langsung mencolek darah yang ada di bibir pelayan itu dan langsung dia isap. Kemudian pas si Elizabeth ini bercermin, dia ini melihat kalau wajahnya ini lebih membaik. Dan pada saat itulah si Elizabeth ini mulai kecanduan. Kekejamannya pun dimulai. Awalnya, Elizabeth ini membunuh para pelayan yang ada di kastilnya, kemudian putri-putri petani setempat, bahkan beberapa gadis dikirim ke kastilnya dengan dalih untuk belajar etika sopan dan santun. Elizabeth ini juga membuat lowongan kerja fiktif bagi gadis muda agar mau datang ke kastilnya. Pada saat masuk ke kastilnya, mereka ini bukan dikasih kerjaan, melainkan disiksa dan dibunuh untuk diambil darahnya. Si Elizabeth ini bukan hanya dibantu oleh si Dorka, tetapi ada dua pelayannya lagi yang bernama si Anna dan si Jo.
Dan pada saat itulah kastil si Elizabeth ini berubah menjadi tempat penyiksaan dan pembunuhan. Cara yang dilakukannya pun sangat kejam, mulai dari menggigit, memukul, memutilasi, membakar, hingga membiarkan korbannya ini mati kelaparan. Si Elizabeth ini juga menyiksa dengan memotong urat nadi gadis-gadis tersebut, kemudian menyuruh para budak-budaknya untuk menggantungkannya di atas bak mandi si Elizabeth. Elizabeth ini hanya akan memilih darah wanita muda yang masih perawan karena ia berkeyakinan bahwa dengan mandi darah seorang perawan, maka penuaan tidak akan terjadi padanya. Nah, agar tidak terlihat mencurigakan, Elizabeth ini memakamkan para korbannya dengan prosesi pemakaman dengan pendekatan agama. Namun hal ini tidak bertahan lama karena jumlah korbannya yang semakin banyak. Si pendeta itu menolak untuk melakukan tugasnya karena gadis-gadis yang meninggal tersebut tidak diketahui penyebab kematiannya. Karena takut, si Elizabeth ini mengancam pendeta tersebut agar tidak menyebarkan berita tentang kebiasaannya tersebut. Kemudian mulai kehabisan alasan, si Elizabeth ini tidak lagi menguburkan para korbannya, melainkan membuangnya secara asal ke beberapa lokasi seperti sebuah ladang, sungai yang mengalir di belakang kastil, kebun sayur, dan masih banyak lagi. Sudah kehabisan stok darah, Elizabeth ini pun beralih ke gadis-gadis bangsawan terendahan. Dan pada saat inilah kasus si Elizabeth ini mulai terungkap. Karena ada salah satu korbannya yang melarikan diri, kemudian menceritakannya kepada pihak yang berwenang tentang apa yang terjadi di kastil si Elizabeth tersebut. Dan pada 30 Desember 1610, kastil si Elizabeth ini digeledah. Dan penggeledahan ini dipimpin oleh Georgi Turzo yang merupakan sepupu si Elizabeth. Dan pada saat mereka memasuki kastil tersebut, mereka ini disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Dan ditemukan banyak mayat-mayat gadis muda yang diletakkan di sudut kastil tersebut. Ada yang menggantung dengan urat nadi yang mengeluarkan darah, dan ada juga yang masih dikurung untuk menunggu giliran. Dan akhirnya, si Elizabeth ini dinyatakan telah melakukan pembunuhan dengan sedikitnya 650 gadis muda. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ini, yaitu si Dorca dan si Jo, mereka berdua ini dihukum siksa dan dibakar, sementara si anak ini dihukum penggal. Nah, karena si Elizabeth ini menyandang status bangsawan, akhirnya dia ini tidak diizinkan oleh hukum untuk dieksekusi. Pengadilan tidak pernah menghukum si Elizabeth atas kejahatannya apapun. Namun, si Elizabeth ini hanya ditahan selamanya di dalam kastilnya sendiri. Elizabeth ini dibiarkan di dalam sebuah kamar tanpa jendela dan hanya terdapat celah kecil untuk memberi makanan. Dan pada tahun 16 Elizabeth ini dinyatakan telah meninggal dalam usia 54 tahun di dalam kastilnya sendiri. Oke, segitu aja video dari aku. Kalau kalian suka, please klik tombol like di bawah dan jangan lupa subscribe, comment, and share. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.